abang Bima Jaya, ada bisa manggil abang Abang Bima, dan sini semua rekan-rekan abang. Nah di sini nama abang Bibi, kalian bisa manggil Bang Bibi juga bisa. Oke, di sini nama aku Karajan Liga Sada Bambi, biasa dipanggil Kadal juga bisa. Oke, di sini nama abang Muhammad Kusadi. Di sini bisa manggil abang nama Bang Faiz. Di sini saya Alian Celia, bisa dipanggil Doi. Nama abang Rahimin, bisa manggil Rahim. Ini nama lengkap abang Agustian nama Permana. Adik-adik bisa manggil abang Abang Nama. Nah itu yang megang kamera tuh namanya Abang Hasan. Saya heran dulu lah sama Abang Hasan. Oke lah, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Di sini teman-teman udah ada yang tahu mengenai energi angin? Udah. Nah, apa itu energi angin? Belum tahu. Ada yang ikut TTG. Oke, di sini dari kelompok abang akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama itu ada definisi energi angin, lalu potensinya, prinsip kerjanya gimana, lingkungan, lalu ada kesimpulan. Lalu apa sih itu energi angin? Energi angin itu adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh gerakan udara. Gimana gerakan udara itu bisa berubah menjadi energi, yaitu energi listrik. Energi angin itu merupakan sumber energi terbarukan yang lama. Karena apa? Karena tidak menghasilkan emisi gas, rumah kaca atau polusi udara saat digunakan untuk menghasilkan listrik. Oke, dari mana sini ada letak geografis. Dari sini mana daerah di tempat angin bergerak dan berhubungan tinggi dan belum memiliki potensi energi angin yang lebih tinggi. Yang kedua, sini ada variabilitas angin. Di mana variabilitas angin ini menentukan kecepatan dan angin dalam waktu yang cukup lama dan mempengaruhi kesenjangan energi angin dan keseluruhan. Jadi di sini kita masuk ke poin ketiga, jadi prinsip kerja energi angin. Yang pertama itu dia penerapan energi angin, dan di mana turbin angin ini memiliki bila-bila panjang yang dirancang untuk penerapan energi angin. Kemudian yang kedua ini ada rotasi bila turbin, dan di mana ketika angin bertiup, ia akan mengenai bila turbin dan menciptakan gaya angkat yang membuat bila tersebut bergerak. Kemudian yang ketiga ini adalah gerakan rotor, di mana gerakan putaran bila tersebut menghasilkan gerakan rotasi pada rotor turbin angin. Ini ada keuntungan dan kerugian dari energi angin. Lalu kita akan bahas dari segi keuntungannya. Yang pertama itu energi angin merupakan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Karena energi angin merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara seperti energi fosil. Nah, keuntungan yang keduanya yaitu terbarukan dan tidak terbatas, di mana energi angin adalah sumber energi terbarukan yang tidak akan habis terpakai. Selanjutnya itu ada variabilitas angin, di mana produksi angin yang sangat tergantung pada ketersediaan angin kuat dan stabil, namun tidak selalu konsisten dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi ketika angin lemah atau tidak ada sama sekali, produksi energi angin menjadi tidak konsisten yang mempengaruhi kendala masa panen berhenti. Yang kedua itu ada dampak visual dan suara, yang dimana turbin angin membesar dan padat biasanya memiliki efek visual yang mencolok. Di sini ada solusi dari kekurangan yang sebelumnya udah dijelasin. Nah, di sini yang pertama itu ada pemilihan lokasi yang tepat. Nah, untuk memilih lokasi yang tepat untuk pembangunan turbin ini dapat mengurangi dampak lingkungan. Pilihlah lokasi yang kurang memiliki dampak satwa liar dan lingkungan sekitar. Oke, bagaimana sih prinsip kerja yang dari alat yang kami buat ini? Jadi begini teman-teman, angin yang bertiup itu akan memutarkan bila baling-baling yang kami buat, dia itu memutar motor driver ini, motor DC ini. Jadi kan motor itu kan bisa berputar, dan putaran motor DC itu akan keluar berupa tegangan dari dua buah kakinya. Oke? Kepikiran nggak? Oke, kepikiran. Mungkin yang pernah megang motor DC mungkin atau dinamo itu mungkin kepikiran. Jadi setelah keluar tegangan dari motor DC itu, dari dinamo itu kan tegangan keluarnya itu cuma 1 volt nih. Sedangkan kita untuk mengisi baterai ini cuma 1 volt, itu nggak akan bisa. Dan itulah kenapa kami menggunakan step up modul.
untuk menaikkan tegangan menjadi 5 volt. Menjadi 5 volt. Untuk dimasukkan 5 volt itu ke dalam modul charging, untuk masuk ke dalam modul pengecasan, dan modul pengecasan itu mulai mengecas baterai. Oke, mungkin di sini anginnya nggak terlalu kuat karena kipasnya ini pun kecil. Karena ini pun kami buat juga tebal dan berat. Karena kami tadi sudah mengecek juga, jadi kami bawa motor tadi kan, alat ini kami taruh di sini, kami pangkul, dan baling-baling itu bergerak. Bergeraknya itu cepat banget. Jadi karena cepat banget itu, dan alat yang modul TP ini, dia itu mengeluarkan indikator berupa warna lampu merah yang menandakan bahwa alat ini berhasil mengecas baterai yang ada di sini. Gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa melihat bagaimana demonstrasi dari alat yang ini, tapi dari alat ini, oke? Ini kan alat kecil mungkin bisa ditiup oleh angin dari kipas, dan ini kan berputar. Nah, putaran ini akan menghasilkan tegangan dan menghidupkan lampu. Mungkin Bang Faiz bisa Setelah permainan basket putri akan dilanjutkan dengan permainan futsal. Sekali lagi, panggilan pemain basket putri kelas 9 dan pemain basket putri kelas 7. Setelah permainan basket dilanjutkan dengan permainan basket futsal. Ini kan kami menggunakan baterai, jadi gini. Kenapa baling-balingnya ini nggak berputar, tapi lampunya masih hidup? Karena apa? Dari sebelum-sebelumnya kami kan sudah coba memutar baling-baling ini, oke? Jadi baling-baling ini menghasilkan tegangan dan sudah tersimpan ke dalam baterai. Nah, baterai itu yang akan kita gunakan untuk menghidupkan lampu. Sama seperti halnya mungkin teman kalian tadi sudah membuat tentang panel listrik, panel surya. Panel surya itu kan menggunakan cahaya matahari nih. Oke, jadi cahaya matahari nggak mungkin dong malam ada cahaya matahari. Nah, jadi bagaimana solusinya agar panel surya itu bisa dipakai dalam pada malam hari, dan jadi solusinya itu pakai baterai, pakai aki bisa. Jadi dari siang hari itu, dari panel surya, dari teriknya panas matahari itu kita mengecas aki hingga penuh, hingga bisa dipakai untuk malam hari. Biasa ya, jadi membuat anak-anak di sini menjadi termotivasi untuk kuliah gitu ya. Jadi termotivasi untuk meniru kakak-kakaknya dalam pertandingan. Saran kedepannya mungkin nanti bisa ini berkelanjutan ya. Mungkin nggak hanya sekali untuk sosialisasi aja, mungkin nanti ada melakukan praktek dengan adik-adiknya, nanti mengajar biar mereka juga semangat. Dan sekarang juga ada semangat dengan yang teknologi Wi-Fi itu ya. Mereka ada rumah pelatihan, jadi biar mereka semangat, biar mereka juga punya memori baru, juga mereka punya inspirasi nanti untuk kegiatan teknologi seperti ini. Ibu dengan Ibu siapa? Maaf, Ibu namanya. Oh, Silvi. Ibu Silvi. Ibu mengajar dengan mata pelajaran. Mata pelajaran apa ya? Mengajar matematika. Matematika, oke. Iya. Baik, terima kasih tanggapannya bisa seperti itu. Iya. Oke, jadi sama-sama sekarang Anas dari kelas 95. Jadi tanggapan Anas ini tentang apa, tentang presentasi abang tadi, materi abang tuh kayak mana? Ya, saya sangat sedih sekali. Permainan pun dilakukan oleh kelas 9 Oh, dapat hadiah tadi ya? Terus kalau materi abang nggak, Bang? Tadi materi abang tadi kayak mana? Seru nggak? Masuk nggak? Masuk. Keren lah ya berarti ya? Oke, makasih ya Nas. Oke.